Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Abdallah dari kelas Tadris IPS 6A ingin menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Satu, pemberontakan berdasarkan ideologi. Pemberontakan PKI di Madiun 1948. Pada 18 September 1948, PKI memproklamirkan RSI atau Republik Soviet Indonesia. Pada kejadian tersebut, Presiden Soekarno meminta rakyat memilih masih bersama Republik Indonesia atau PKI. Pada penyelesaiannya, pemerintah melancarkan operasi militer di Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Kedua, pemberontakan DI-TI. Latar belakangnya kecewa terhadap hasil perundingan Renville. Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 membentuk Gerakan Darul Islam atau DI dan Tentara Islam Indonesia atau TII. DI-TI menyebar ke berbagai daerah dengan cepat. Beberapa daerah yang menjadi basis pemberontakan DI-TI yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Untuk menumpas pemberontakan DI-TI, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer dengan cara damai. Beberapa operasi militer yang dilakukan yaitu Operasi Baratayuda dan Pagar Betis. Pemberontakan G30S PKI. Latar belakang peristiwa persaingan antar PKI dan Angkatan Darat dalam percaturan politik Indonesia. Jalannya pemberontakan pada tanggal 30 September 1965, pasukan PKI di bawah pimpinan Letkol Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti komunis. Pada upaya penumpasannya, pemerintah menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka dan merebut gedung RRI dan kantor pusat telekomunikasi dan membersihkan pangkalan udara Perdana Kusuma. Pemberontakan berdasarkan kepentingan. Pemberontakan APRA. Latar belakangnya ingin mempertahankan negara Pasundan. Dan jalannya pemberontakan yaitu membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi dan menduduki sejumlah tempat penting di Bandung. Pada pertengahan Februari 1950, kekuatan APRA tercerai-berai. Akhir dari pemberontakan, pasukan APRA bersedia bergabung dengan APRIS. 2. Pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang tidak setuju pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS pada tahun 1949. Prosesnya pada tanggal 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota APRIS di Makassar dan menguasai kota Makassar. Penumpasannya pada tanggal 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum terhadap Andi Aziz yang isinya dalam 2 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri kepada pemerintahan RIS di Jakarta. Ketiga, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Latar belakang kebijakan pemerintah NIT yang berupaya membubarkan negara-negara bagian dan menyatukan dan NKRI. Pada 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya RMS yang didukung penuh oleh Belanda dan Kenil yang berada di Ambon. Pemerintah Indonesia menempuh cara damai dan operasi militer dalam penumpasannya. Pemberontakan yang berdasarkan sistem pemerintahan. Pemberontakan PRRI. Latar belakangnya adanya kecemburuan pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Proses pemberontakan muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banten, Dewan Gajah, dan Dewan Manguni. Pada penumpasannya, pemerintah melakukan operasi militer seperti Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, dan Operasi Sadar dan Operasi Merdeka. 2. Pemberontakan Permesta. Tidak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan dari pemerintah yang menjadi latar belakang
dari pemberontakan Parmesta. Pada 2 Maret 1957, Vence Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau Parmesta di Makassar. Pada penumpasannya, pemerintah meluncurkan operasi gabungan, Operasi Merdeka yang dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat dan Operasi Sabta Marga 1 yang dipimpin Letkol Soemarsono pada 1961. Pemerintah pusat melalui Kepres nomor 322 garing tahun 1961 memberi amnesti dan abolasi bagi orang-orang yang terlibat Parmesta. Ketiga, persoalan negara federal dan BFO. Pemberontakan negara-negara federal berawal dari upaya Van Mook menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada Mei 1948, negara-negara federal mengadakan pertemuan yang disebut Bijen for Federal Overleg atau disingkat BFO, yang menyebabkan muncul dua golongan. Satu, golongan federalis pro-Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal. Dua, golongan unitaris pro-republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Dalam perkembangannya muncul ketidakpuasan di negara-negara bagian RIS. Mereka menginginkan kembali ke bentuk NKRI. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan NKRI kembali ditegakkan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.